Oke IT lovers, minggu lalu kita sudah membahas tombol shortcut dari mulai Ctrl A hingga Ctrl M ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan Ctrl N, singkatan dari New. Itu berguna untuk membuka dokumen baru. Kita coba. Saya tekan Ctrl N. Nah, seperti itu ya. Terbuka dokumen yang masih kosong ya. Dokumen 2. Oke. Ya, ini saya close lagi. Oke. Berikutnya Ctrl O. Kalau tadi Ctrl N itu untuk membuat dokumen baru ya yang masih kosong, new dokumen atau new file ya. Kalau Ctrl O ini open, membuka dokumen yang sudah disimpan sebelumnya ya, yang sudah disimpan sebelumnya. Kita coba. Saya tekan Ctrl O. Oke. Misal saya pilih seperti ini. Ya, oke. Saya sudah membuka dokumen yang sudah pernah disimpan sebelumnya. Ini data mata sekolah. Saya close lagi. Berikutnya Ctrl P, singkatan dari print. Fungsinya untuk mencetak dokumen. Saya tekan Ctrl P di keyboard ya. Caranya tekan tombol kontrol ya, ditahan jangan dilepas, lalu tekan huruf P. Nah, seperti itu ya. Ini dia. Ini ya merek-merek printernya. Oke. Ini kalau misal mau print semuanya pilih all ya. Kalau kita misal mau print halaman tertentu ya, misal saya ketik 1 strip 2, itu berarti saya ngeprint halaman 1 sampai halaman 2 ya. Kalau saya ketik 1 strip 3, berarti maksudnya saya mau ngeprint halaman 1 sampai 3 ya. Beda kalau pakai tanda koma seperti ini. Nah, itu maksudnya saya mencetak halaman 1 dan 3. Itu maksudnya ya. Oke, jika sudah di oke ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa close lagi. Nah, kita juga bisa mengatur sebelum ngeprint ya, ukuran kertas. Adanya di sini page layout ya. Oke. Nah, sini size. Standar di Indonesia itu biasanya ukuran A4 ya. Lebih besar sedikit itu ada namanya kertas folio. Lebih panjang ya ukurannya folio. Ini nggak ada ya. Nah, ini ada ya folio. Di bawah A4 lebih pendek sedikit namanya quarto ya. Ini satuannya inci. 1 inci itu kurang lebih 1 ruas jari ya, 1 buku jari, sekitar 2,54 cm, 2,5 cm. Oke, seperti itu. Nah, ini marginnya nih, batas pinggiran ya. Ini batas dari atas ya. Nah, ini batas dari kiri, ini batas dari bawah, ini right batas dari kanan ya. Satuannya inci ya. Oke, ini seperti itu. Ini bisa kita rubah-rubah ya. Nah, seperti itu bisa. Ya, udah oke. Ya, oke. Jadi ini left ya, margin left, margin top, margin right, margin bottom. Juga orientasi kertas ya, arah pencetakan. Portrait tegak, landscape mendatar. Biasanya untuk mencetak laporan keuangan ya kalau landscape ini. Kita lanjut. Lalu ada Ctrl Q. Ini berguna untuk memberi spasi antar paragraf ya. Contoh seperti ini. Saya mau ngasih spasi antara ini dan visi ya. Saya tekan Ctrl Q. Nah ya, ada jaraknya. Ini juga Ctrl Q. Terus
seperti itu ya. Lanjut, ada Ctrl R, singkatan dari right ya, membuat teks rata kanan seperti ini. Misal ini saya kanannya mau diratain ya, berarti cara saya blok ya. Klik kiri, ditahan, lalu diseret ya, pelan-pelan. Jika sudah, dilepas ya. Lalu tekan Ctrl R. Nah, bisa kita lihat di sini sebelah kanannya rata ya. Oke, sebelah kirinya enggak. Berikutnya Ctrl S ya. Ini untuk menyimpan dokumen. Nah, menyimpan dokumen. Ini kebetulan udah disimpan ya, namanya data mentah kursus. Jadi kalau misalnya kita tekan Ctrl S, nah itu langsung otomatis nyimpan ya. Oke. Misal kalau kita menyimpan dokumen baru, tadi kan cara buka dokumen itu kita tekan Ctrl N ya. Coba saya tekan Ctrl N. Dokumen. Misal saya ketik ya, tes 123. Ini kan belum disimpan nih, namanya masih standar ya, dokumen 3. Nanti berurut, kalau buka dokumen baru jadi dokumen 4 ya, berikutnya dokumen 5 gitu. Ini tandanya belum disimpan ya. Terus cara menyimpan tadi tekan Ctrl S ya, save. Nah ya, pilih lokasinya ya, ini bisa diganti. Oke. Jadi ada format docx, ada format doc. Bedanya di mana? Jadi kalau Microsoft Word versi 2007 ke bawah itu penyimpanannya ekstensinya doc ya, dokumen ya. Karena kan Microsoft Word itu mengeluarkan versi tiap 3 tahun sekali ya, dimulai dari versi 97, 2000, 2003. Itu formatnya doc ya. Lalu lompat ke versi 2007. Kemudian 2010, 2013, 2016 ya. Nah, itu. Baru kalau nggak salah 2019 ya, itu formatnya docx. Oke, itu dia. Ini standar. Save. Nah, seperti itu. Ini udah tersimpan ya, berubah namanya. tes123.docx. Oke, ini saya close lagi. Berikutnya Ctrl T. Ctrl T ini untuk menggeser penggaris bawah. Sebelumnya kita udah pernah menggeser penggaris atas dan bawah ya, dengan menekan Ctrl M ini. Kita lihat bedanya di mana. Ini kan ada 2 penggaris nih, ada atas ada bawah ya. Kalau kita mau ngegeser sekaligus atas bawah, kita tekan Ctrl M ya. Tapi kalau mau geser penggaris bawahnya aja, kita tekan Ctrl T ya. Kita coba. Saya tekan Ctrl T ya. Ditekan tombol Ctrl ya, ditahan, jangan dilepas. Lalu tekan huruf T ya, berbarengan. Nah, kita lihat ya. Ini yang bergeser cuma penggaris bawahnya aja. Ya. Ctrl T, Ctrl T, ya. Bawahnya aja, atasnya nggak ngikut ya. Seperti itu. Berikutnya Ctrl U, underline. Ini untuk membuat garis bawah. Misal tulisan judulnya ini ya. Saya blok, klik kiri, tahan. Lalu saya tekan Ctrl U, underline. Nah, seperti itu ya. Oke. Next ada Ctrl V ya. Kemarin Ctrl V itu berpasangan dengan Ctrl C. Kalau Ctrl C itu untuk menyalin teks ya, atau objek. Kalau Ctrl V ini untuk memindahkannya yang sudah disalin sebelumnya ya. Jadi kalau C ini copy, kalau V ini paste ya. Biasa disingkat kopas, copy paste ya. Jadi ini nggak mungkin berdiri sendiri ya, nggak mungkin berdiri sendiri. Biasa dia berpasangan dengan copy ini ya. Kita coba. Misal saya mau copy tulisan paragraf pertama ini ya. Klik kiri, tahan, seret ke bawah. Nah, copy itu berarti Ctrl C. Lalu saya mau pindahin ke bawahnya sini. Ctrl V ya, paste ya, udah pindah. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya Ctrl W ya, untuk menutup dokumen ya. Nanti kita lengkap dulu ya, karena kita belum selesai. Kemudian Ctrl X, memotong teks atau objek ya. Nah, kalau Ctrl C tadi dia menyalin ya, copy. Kalau X ini cut, memotong ya.
misal. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Saya pencet tombol delete di keyboard ya. Nah, sekarang saya mau pindahin paragraf pertama ini ke bawah ya. Saya blok dulu. Lalu saya tekan Ctrl X. Hilang ya. Karena udah saya potong, saya cut. Saya mau pindahin ke bawah sini. Ctrl V ya, paste. Nah, itu seperti itu. Oke. Jadi Ctrl C, Ctrl X, dan Ctrl V itu berpasangan, 3 itu ya. Jarang yang berdiri sendiri ya. Ctrl C itu untuk copy, menyalin. Ctrl X itu untuk memotong, cut ya. Kalau Ctrl V untuk paste, memindahkannya. Oke. Berikutnya Ctrl Y. Nah, Ctrl Y dan Ctrl Z ini berpasangan juga ya. Kalau Y ini dia redo, mengembalikan aksi sebelumnya. Kalau Z ini undo, membatalkan. Contoh begini. Saya mau ngebatalin, nggak mau jadi mindahin ya paragraf ini. Saya nggak jadi. Berarti saya tekan tombol ini kan, Ctrl Z kan, membatalkan. Saya tekan Ctrl Z. Ya. Saya tekan Ctrl Z lagi. Ya, balik lagi tuh. Gitu. Jadi Ctrl Z itu membatalkan. Kalau mau ngembaliin berarti kebalikannya, Ctrl Y. Ctrl Y. Ya, gitu. Jadi berpasangan ya. Ini saya tekan Ctrl Z. Ctrl Z. Ya. Saya balikin lagi, Ctrl Y. Nah, itu ya. Berpasangan jadi. Nah, tadi kalau udah selesai mengedit dokumen, kita tekan Ctrl W ya, menutup dokumen. Ini saya save dulu ya, Ctrl S. Lalu saya tekan Ctrl W. Ctrl W. Ctrl W. Udah. Kosong lagi ya. Blank. Oke. Oke. Itu dia materi kita tentang tombol shortcut di Microsoft Word ya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menonton tayangan materi-materi berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di materi yang akan datang.